Selamat siang, selamat kembali ke channel saya untuk serial pemrograman C++. Sekarang kita akan membahas bagian keempat, yaitu apa itu? Yaitu variabel dan konstanta. Kita akan lihat dulu ya. Variabel dan konstanta merupakan sebuah deklarasi dan definisi struktur data yang sering digunakan dalam pemrograman, ya, termasuk dalam bahasa pemrograman C++. Baiklah, kita akan lanjut nanti kita bahas setelah eh, sound ini atau audio ini mengenai variabel dan konstanta. Oke, baik. Untuk yang pertama, kita akan membahas sedikit penjelasan mengenai variabel. Apa itu variabel? Kita baca sama-sama ya. Variabel adalah sebuah identifier yang berfungsi untuk menyimpan nilai sementara dan bersifat dinamis. Bersifat dinamis di sini maksudnya bisa berubah-ubah ya. Jadi tidak statis, tidak tetap nilainya, bisa berubah-ubah setiap saat tergantung pada saat variabel itu digunakan di kondisi apa dalam suatu pemrograman. Oke. Bersifat sementara karena variabel juga hanya dideklarasikan dalam memori komputer pada saat program dijalankan saja, ya. Jadi dia cuma nyimpen nilai yang ada di variabel itu hanya sementara aja. Begitu selesai codingannya dieksekusi atau di running, maka nilai itu akan hilang secara otomatis dari memori komputer. Harus terdapat pendeklarasian terlebih dahulu untuk menggunakan variabel. Artinya adalah pemesanan memori dapat menentukan jenis data yang dapat disimpan di dalamnya. Lalu formatnya deklarasi variabel adalah tipe data, ya, lalu diikuti dengan nama variabel dan titik koma. Selalu ya ada titik koma untuk mengakhiri suatu ekspresi dalam C++. Oke, contohnya di sini int angka. Int itu kependekan dari integer, ya. Berarti ini tipe datanya berupa angka ya. Bukan karena angka tulisan ini berupa nomor gitu ya atau bilangan. Lalu char, nama mahasiswa. Char itu karakter, nama mahasiswa itu nama variabelnya. Lalu double, gaji karyawan. Double itu tipe data dan nama variabelnya adalah gaji karyawan. Double itu adalah angka yang memiliki desimal, ya, angka yang memiliki desimal. Baik, kita lanjut ke contoh dari variabel, contoh sederhana dari variabel. Baiklah, ini kita lihat contoh codingan dari variabel ya, codingan sederhana dari variabel. Di sini kita lihat tampilannya menggunakan Embarcadero Development Plus ya. Nah, di sini ada include, file headernya ada dua, yaitu include IO stream dan include count IO header, titik H. Titik H itu berarti header. Ini standar aja ya. Dan ini di sini disebutkan bahwa integer A dan integer T dan integer luas. Berarti A dan T dan luas nanti berbentuknya integer, bukan koma ya, bukan koma hasilnya, tapi berbentuk angka bulat. Di sini codingan ini adalah untuk mencari luas segitiga. Luas segitiga itu rumusnya adalah alas kali tinggi per 2. Di sini penulis menyingkat A adalah alas, T adalah tinggi. Di sini sudah disebutkan A dengan 15 dan T adalah 5. Berarti luasnya adalah alas kali tinggi per 2. Kalau setiap bilangan dibagi 2 otomatis itu dikali 0,5 ya kalau dalam pecahannya. Oke. Berarti nanti yang di sebelah kanan, sementara di sebelah kanan itu adalah hasil dari screenshot setelah di running ya. Berapa berarti luas segitiga, ada tulisan luas segitiga karena di situ ada tulisan si out itu adalah luas segitiga ya pada decodingannya sama dengan 37. Nah, kenapa 37? Karena alas kali tinggi 15 kali 5 itu 75, dibagi 2 seharusnya 37,5 kan, tapi karena udah berbentuk tipe datanya integer, otomatis dia harus berbentuk angka bulat, maksudnya tidak ada angka desimal. Jadi hasilnya adalah 37 seperti di screenshot yang layar warna hitam yang di sebelah kanan ini. Oke, kita lanjut ke konstanta. Oke.
Yang berikutnya adalah tentang konstanta. Konstanta adalah identifier yang bisa menyimpan suatu nilai dan bersifat tetap atau konstan, ya. Tetap atau konstan. Misalnya pi. Pi adalah bilangan yang digunakan pada lingkaran. Misalnya pi adalah 3,14 atau 22/7, ya. Terdapat dua cara untuk menggunakan konstanta, yaitu yang pertama menggunakan preprocessor directive, ya. Formatnya adalah define nama konstanta lalu nilai konstannya berapa, ya. Yang kedua menggunakan keyword konstan dengan bentuk formatnya adalah const, tipe data lalu diikuti dengan nama konstanta sama dengan nilai konstanta itunya berapa. Oke, kita lanjut ke contoh ya, apa itu mengenai contoh sederhana tentang konstanta. Baik, contoh dari konstanta ini bisa kita lihat di sini sama-sama ya. Di sini ada menggunakan define max sama dengan 5. Maksudnya apa? Nanti angka yang muncul itu adalah hanya 5 nomor, 5 angka, ya, hanya 5 angka. Di sini kita lihat ada integer A max, lalu integer I, lalu ada pengulangan di sini for, ya. Nanti kita lihat, kita bahas di for itu bentuknya seperti apa ya. Ini hanya contoh sederhana dulu tentang konstanta, ya. Oke, ini hanya akan menampilkan 5 angka aja. Nanti kita bisa lihat sama-sama. Ya, maksudnya hasilnya bisa dilihat pada layar ya. Kita lihat itu di sebelah kanan itu muncul di situ angka berapa sampai angka berapa. Jadi munculnya cuma sampai angka 5. Itu adalah hasil screenshot dari codingan yang di sebelah kirinya ya. Di sini kita lihat ada layar hitam, ini adalah bentuk outputnya dari codingan yang di sebelah kiri. Kira-kira seperti itu. Ini contoh bentuk dari konstanta. Selain membahas variabel dan konstanta, di bagian keempat ini juga saya akan menjelaskan tentang fungsi input dan output pada C++. Oke, apa itu fungsi input dan output? Ya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai fungsi input dan output ya. Input dan output merupakan kegiatan dari user atau kita atau pengguna ya, terhadap program yang sedang dibuat pada komputer ya atau laptop. Kegiatan ini juga dapat melibatkan data ke dalam program. Berarti data bisa di-include ya atau dimasukkan ke dalam program. Data tersebut dapat berupa teks, file, gambar, sound, audio, video dan lain-lain ya. Bisa di ini di si. Oke, operasi input dan output dapat kita lakukan dengan menggunakan beberapa fungsi-fungsi yang berada pada stream ya, dan salah satunya ada pada stream IO stream. Berarti harus ada file headernya adalah IO stream, input output stream. Oke. Pembahasan yang pertama adalah tentang fungsi output. Ya, kita sama baca-baca ya, ada di layarnya ini. Bahasa pemrograman C++ memiliki 4 fungsi dasar yang menampilkan output, yaitu cout, lalu cr, lalu clog, dan printf. Ya, kita lihat sama-sama cout itu apa, sampai printf itu apa. Khusus untuk pembahasan kali ini, saya atau penulis hanya membahas yang sering digunakan pada bahasa pemrograman C++, yaitu cout dan print. Jadi hanya menggunakan poin 1, fungsinya ya, fungsi cout dan fungsi printf saja. Oke, kita lanjut. Fungsi cout merupakan fungsi standar pada C++ untuk menampilkan hasil ya atau output ke layar, ditampilkan ke monitor ya. Formatnya adalah cout lalu diikuti tanda lebih kecil 2 kali ya. Ini untuk sebagai tanda aja, lalu diikuti dengan teks ya, teks yang akan ditampilkan ke layar. Sebelum ada teks itu ada tanda kutip 2. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya adalah bahwa yang ditampilkan nanti itu berupa string atau karakter dan bukan angka ya. Kalau angka dia nggak pakai string, tanda petik 2. Lalu diakhiri dengan NL. L itu adalah line, end of line ya. NL, end of line. Atau bentuk yang kedua, cout lalu diakhiri dengan slash kanan garis miring n ya. Seperti biasa harus selalu
diikuti dengan tanda titik koma. Oke, ini contohnya. Include IOStream using namespace bla bla bla. Nah, ini adalah cout-nya. Adalah misalkan di sini penulis belajar C++ itu mudah. Nah, ini maka yang akan begitu di run akan tampil kalimat belajar C++ itu mudah. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Ya, fungsi yang berikutnya adalah fungsi printf. Kita baca sama-sama ya. Fungsi printf merupakan fungsi yang digunakan untuk menampilkan output atau hasil ke layar komputer atau monitor. Fungsi tersebut terdapat pada library stdio.h. Stdio itu standar input output .h berarti dot header dan juga IOStream. Tadi dijelaskan IOStream itu kepanjangannya apa ya. Dan ini adalah struktur atau bentuk dari fungsi printf, yaitu printf lalu diikuti dengan kurung buka, lalu diikuti dengan tanda petik, lalu format, lalu koma, titik-titik 3 kali, kurung tutup, dan selalu diakhiri dengan titik koma. Jadi kita lihat keterangannya. Kata format adalah sebuah teks yang akan ditampilkan ke layar monitor, sedangkan tanda titik 3 kali merupakan sebuah variabel untuk ditampilkan berdasarkan format diberikan pada teks format. Contoh, ini kita lihat di sini, integer main printf berarti tampilan output dengan printf/n. Nah, maksudnya dia pindah ke baris baru. Lalu printf by Johnson Siombing. Ini baris barunya, baris kedua. Lalu baris ketiganya adalah alamatnya adalah di Bandung, ya. Alamat lalu garis baru lalu Bandung. Kira-kira seperti itu. Jadi mudah ya. Mudah-mudahan kalian bisa cepat mempelajarinya. Oke, sampai ketemu di bagian kelima. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, ternyata fungsi input belum dibahas ya. Oke, baiklah. Sekarang kita mulai pembahasan mengenai fungsi input di C++. Baiklah, fungsi input di C++ itu yang sering dibahas nanti di sini adalah tentang cin dan scanf. Scanf. Fungsi cin yaitu ini yang ditampilkan di sini adalah merupakan sebuah fungsi yang digunakan untuk mengambil data input, ya, data masukan dari keyboard. Berarti data di enter dulu dari keyboard ya, diketik dulu dari keyboard. Formatnya adalah cin lalu diikuti dengan tanda lebih besar, ini maksudnya adalah tanda tag ya, tagger, lalu diikuti dengan variabel. Variabel berfungsi untuk menyimpan data pada saat program berjalan maupun pada saat dieksekusi. Sekarang kalian lihat contohnya di situ ya. Cout-nya adalah pada baris keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Cout-nya adalah, ini nampilkan di layar ya, masukkan nama Anda. Begitu Anda ketik di misalkan nama Anda misalkan Agus. Nah, itu nama Agus itu akan dimasukkan ke dalam variabel yang namanya adalah nama. Nah, jadi nama variabel itu adalah nama. Agus itu adalah dimasukkan di variabel nama. Lalu ditampilkan lagi namanya, ya. Nah, namanya adalah siapa di sini? Ini cout-nya nama berarti yang tadi tampilkan berarti namanya adalah Agus dan begitu seterusnya. Oke? Oke, sekarang kita bahas mengenai scanf. Jadi ada dua ya fungsi untuk input ya. Pertama cin atau C input, yang kedua scanf. Kita lihat bentuk dari scanf itu seperti apa.